Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu dosen dan teman-temanku yang saya sayangi. Di sini kami akan melakukan diskusi mengenai topik materi konservasi sumber daya alam dan lingkungan yang nantinya kami yang beranggotakan Mbak Reski Marta Amalia, kemudian Mbak Aulia Faiza, dan saya sendiri, Dian Rahmawati. Nantinya kita akan membahas mengenai pertanyaan yang sudah diberikan di forum Elena. Dan selanjutnya, pertanyaan pertama akan dijawab oleh Mbak Rizky Marta, dan kemudian ditanggapi oleh teman-teman sekalian. Untuk yang pertama, Mbak Rizky Marta, kami persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Reski Marta Amalia dengan NIM 140, 142, 1460. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang yang nomor 1 tentang resume literasi. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang bersumber dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup makhluk hidup, terutama di dalamnya manusia. Sumber daya alam tidak dapat dipisahkan dari lingkungan, sehingga dari sumber daya alam dan lingkungannya memiliki keterkaitan dalam lingkungan yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Digambarkan dalam satu lingkaran yang sama, di mana lingkaran tersebut ialah lingkungan, sehingga sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan merupakan bagian dari lingkungan. Penggolongan sumber daya alam dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sumber daya alam yang tidak akan habis. Contoh konkret dari sumber daya alam tersebut ialah air, udara, tanah, logam, emas, karet, matahari, manusia, serta sumber daya buatan, di mana sumber daya buatan dibuat guna memenuhi kebutuhan manusia sebagai pengembang kualitas berbentuk sarana dan prasarana suatu wilayah seperti waduk, kolam, embung, dan taman. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Rizky Marta. Izin menanggapi untuk resume literasi konservasi sumber daya alam yang sudah saya buat, yaitu konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan. Nah, ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragaman yang ada di dalamnya. Bentuk konservasi sumber daya alam dan lingkungan dapat dibagi menjadi dua, yaitu konservasi sumber daya alam hayati dan konservasi sumber daya alam non-hayati. Di kampus saya sendiri, Universitas Negeri Semarang, berkontribusi melalui visi universitas berwawasan konservasi yang bereputasi internasional. Dari 3 pilar konservasi UNES, yaitu konservasi nilai dan karakter, konservasi seni dan budaya, dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Jadi ketiganya itu menjadi tujuan dari Universitas Negeri Semarang dalam membangun konservasi di kampus sendiri. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa tentunya menjadi salah satu dari bagian tersebut yang memiliki tanggung jawab dalam implementasi pendidikan konservasi sumber daya alam yang ada. Terima kasih. Kemudian saya persilahkan kepada Mbak Aulia Faiza. Baik, terima kasih untuk Mbak Dian. Saya akan memaparkan tentang sumber
tentang konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Secara keseluruhan, konservasi sumber daya alam dan lingkungan adalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap, memelihara, meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Di Indonesia ini, kegiatan konservasi seharusnya dilaksanakan secara lintas sektor dan lintas aktor, bersama dan terpadu baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Jadi masyarakat dan pemerintah harus bisa bekerja sama untuk mewujudkan konservasi. Nah, di dalam Universitas Negeri Semarang ini, kita mewujudkan untuk menjadi kampus konservasi untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungannya. Baik, begitu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, soal yang kedua mengenai identitas sumber daya alam berdasarkan kelompoknya yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Yang pertama akan dipaparkan oleh Mbak Rizky Marta. Kami silakan. Baik, terima kasih. Berikut adalah sumber daya alam perpetual atau tidak akan habis, dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Di sini ada beberapa dari contoh-contoh dari sumber daya alam tersebut. Yang pertama ada sumber daya alam tidak habis. Salah satunya ada energi matahari, panas bumi, angin, air, dan biomasa. Dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu berupa tanaman, hewan, air, tanah, terus sampah organik, dan panas bumi atau geotermal. Selanjutnya ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu berupa emas, mineral, aluminium, bahan bakar fosil, minyak bumi, dan juga batu bara. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Tanggapan kedua yang akan dibacakan oleh saya sendiri mengenai sumber daya alam yang ada di tempat saya, yaitu Banjarnegara, memiliki potensi perpetual, yaitu angin, matahari, kemudian sumber daya alam yang dapat diperbarui, ada air, tumbuhan, hewan, kemudian tanah. Setelah itu, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ada batu bara, minyak bumi, bahan tambang, gas alam, dan lain-lain. Dan sumber daya alam tersebut yang menunjang adanya taman di Banjarnegara, kemudian adanya PLTA, kemudian ada pembangkit listrik yang ada di Banjarnegara sendiri. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Mbak Aulia Faiza. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi jawaban saya yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu contohnya pertanian, perkebunan, kehutanan, dan juga sumber daya alam hewani, contohnya peternakan dan perikanan. Yang untuk tidak dapat diperbarui yaitu bahan-bahan mineral, terus batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Begitu, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, soal ketiga mengenai identifikasi secara langsung atau tidak langsung salah satu dari beberapa bentuk kawasan konservasi sumber daya alam hayati yang ada di sekitar tempat tinggal. Yang akan dibacakan oleh Mbak Rizky Marta untuk yang pertama. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan tentang kawasan konservasi sumber daya alam hayati di daerah saya, yaitu Blora. Salah satunya ialah Hutan Jati, Kabupaten Blora, dikenal sebagai salah satu daerah yang dapat menghasilkan kayu dengan kualitas terbaik. Hampir seluruh wilayahnya adalah hutan, khususnya hutan jati, sehingga menjadikan daerah ini sebagai penyumbang ekspor kayu jati terbanyak dari wilayah Jawa Tengah yang diakui kualitasnya secara mancanegara. Terdapat pohon jati monumental pula, yaitu namanya Jati Denok,
di mana pohon jati ini memiliki usia kurang lebih 300 tahun atau 3 abad, yang di mana sampai sekarang masih gagah berdiri. Jati Deno memiliki tinggi sekitar 30 meter dan keliling pangkal bawahnya mencapai 839 cm. Apabila dilingkari dari orang, bisa lebih dari 5 orang. Jati Deno merupakan jati terbesar dan umurnya paling tua di Indonesia. Tak hanya sebagai kota hutan jati, namun Blora juga merupakan kota dengan hasil kerajinan kayu yang khas, yaitu gambol atau akar pohon jati yang dimanfaatkan untuk menjadi mebel seperti meja, kursi, serta ukiran. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kawasan konservasi sumber daya alam yang ada di Banjarnegara. Kawasan konservasi yang ada di Banjarnegara yaitu ada Sluring Mas atau Taman Marga Satwa, dan ada juga yaitu hutan Kota Banjarnegara. Jadi Sluring Mas ini merupakan Taman Marga Satwa yang di dalamnya itu ada hewan dan tumbuhan langka yang dikembangbiakan atau budidaya untuk menjaga dari kepunahan hewan dan tumbuhan tersebut. Nah, hewan yang ada di Sluring Mas ada harimau, macan, orangutan, jerapah, dan berbagai jenis burung dan hewan lainnya. Kemudian tumbuhannya seperti pohon beringin, pohon jati, pohon jambu, dan masih banyak pohon yang lain. Selain itu, Sluring Mas juga merupakan tempat rekreasi yang dapat menghilangkan penat. Kemudian menurut saya hal ini menjadi salah satu konservasi hewan dan tumbuhan yang sangat penting di Banjarnegara untuk tetap menjaga potensi sumber daya alam hayati yang ada. Kemudian hutan Kota Banjarnegara yang merupakan salah satu konservasi lahan dan pelestarian hutan dengan menanamkan pohon-pohon yang berakar kuat untuk mencegah kekeringan sumber air di beberapa daerah di Banjarnegara saat musim kemarau panjang, serta dapat mencegah adanya tanah longsor yang sering terjadi. Nah, keberadaan hutan diharapkan dapat menjaga keseimbangan alam serta menjadi potensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, pelestarian hutan harus terus dilakukan agar fungsinya tetap terjaga bagi keberlangsungan hidup manusia dan lingkungannya. Selanjutnya akan dipaparkan kembali oleh Aulia Faiza. Saya persilakan. Baik, untuk jawaban saya tentang pelaksanaan konservasi di wilayah saya, yaitu dengan ditetapkannya sebagai kawasan konservasi, yaitu Kota Semarang, yaitu tempat tinggal saya sendiri, itu atas beberapa perkampungan di Kota Semarang, diharapkan kegiatan pariwisata di Kota Semarang akan menjadi semakin semarak, yaitu dengan adanya konservasi di kawasan Kota Lama. Jadi kawasan konservasi dimaksudkan sebagai kawasan cagar budaya disertai pada adanya pelestarian budaya yang bersifat intangible seperti beberapa perkampungan dan kawasan di Semarang yang mengandung cagar budaya, sekaligus juga sebagai tempat untuk melestarikan dan membangun budaya lokal yang ada. Gitu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas paparannya. Kemudian persoalan keempat mengenai bentuk konservasi sumber daya alam dan lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal teman-teman, yang akan dipaparkan untuk yang pertama kepada Mbak Rizky Marta. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya merupakan bentuk konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Bentuk konservasi sumber daya alam yang dilakukan dalam penanganan pelestarian hutan jati ialah salah satunya dengan sistem tebang pilih yang dilakukan oleh pihak pengelola, yaitu
Perhutani, di mana dalam sistem tebang pilih ini dari banyak sektor, mungkin hanya beberapa, sehingga untuk penjualan pun mungkin akan terus berjalan, tapi tidak sampai ke penjualan ilegal, karena banyak dari pengalaman dari berita dan selanjutnya itu banyak terjadi penjarahan dan banyak pencurian terjadi, sehingga tebang pilih harus dilakukan untuk menghindari hal tersebut. Selanjutnya adalah persemaian atau penanaman secara bersama tentang bibit secara merata setelah dilakukannya penebangan. Selanjutnya ada ekowisata atau wisata hutan kota sebagai bentuk kawasan prasarana sistem tanam kembali atau reboisasi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, laporan kedua oleh saya sendiri. Bentuk konservasi sumber daya alam yang ada di Banjarnegara, yaitu salah satunya adalah hutan kota yang melindungi dan melestarikan pohon-pohon dengan tujuan ketika adanya musim hujan di Banjarnegara itu bisa tertangani, yaitu adanya tanah longsor, sehingga tidak adanya bencana tanah longsor kembali di Banjarnegara. Kemudian untuk perairan-perairan yang masih kurang, kebutuhan air yang masih kurang di daerah-daerah tertentu juga bisa tercukupi. Nah, selanjutnya ada juga tambang emas. Nah, tambang emas ini juga untuk eksploitasi berbagai batuan yang ada di Banjarnegara. Kemudian dikembangkan atau dibudidaya di Banjarnegara. Setelah itu, hal yang saya lakukan untuk menjaga dan melindungi dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan, yaitu dengan tidak merusak sumber daya dan lingkungannya. Kemudian, sebisa mungkin tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, serta tidak merusak ekosistem yang ada pada hutan kota maupun tempat-tempat lingkungan yang lain. Terima kasih. Kemudian, selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Aulia Faiza. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk mengatasi berbagai persoalan menyangkut eksistensi Kota Lama Semarang yang saat ini juga sudah dimasukkan dalam tentative First World Heritage oleh UNESCO, maka semua komponen pemerintah dan masyarakat harus bekerja keras dalam upaya konservasi Kota Semarang dengan benar-benar memahami prinsip konservasi. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga harus bekerja sama mengatasi masalah di Kota Lama Semarang, seperti lingkungan yang kurang terawat, dengan memperbaiki jalan, taman maupun street furniture yang telah rusak agar tercipta lingkungan yang nyaman bagi para penduduk setempat maupun para wisatawan. Begitu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Jadi terima kasih untuk paparan soal yang keempat. Kemudian selanjutnya soal yang kelima mengenai identifikasi beberapa peraturan rektor Universitas Negeri Semarang yang terkait dengan pilar konservasi SDA dan lingkungan yang akan dipaparkan kepada Mbak Rizky Marta. Dipersilakan. Bentar. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah beberapa peraturan rektor Universitas Negeri Semarang yang berkaitan dengan pilar konservasi sumber daya alam dan lingkungan berupa pada pasal 4 dalam peraturan rektor Universitas Negeri Semarang nomor 27 tahun 2012 tentang tata kelola kampus berbasis konservasi di Universitas Negeri Semarang. Yang pertama ada pilar konservasi keanekaragaman hayati bertujuan melakukan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, dan pengembangan secara arif dan berkelanjutan terhadap lingkungan hidup, flora, dan fauna di UNES dan sekitarnya.
Kedua, program pilar konservasi keanekaragaman hayati meliputi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara bijaksana terhadap flora dan fauna di kampus, kegiatan pembibitan, penanaman, dan perawatan tanaman, serta pemantauan terhadap keanekaragaman hayati di kampus UNES dan sekitarnya untuk menjaga ekosistem. Yang ketiga, ada warga UNES berkewajiban melakukan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari flora fauna di lingkungan UNES dan sekitarnya untuk menunjang fungsi lingkungan hidup dan mewujudkan lingkungan yang asri dan nyaman. Yang keempat, ada unit kerja berkewajiban untuk menerapkan, memantau, dan mengevaluasi program yang mendukung perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan lingkungan hidup secara lestari, serta menyediakan fasilitas untuk menunjang daya dukung lingkungan hidup. Yang kelima, ada ketentuan untuk melaksanakan program pilar konservasi keanekaragaman hayati diatur dalam prosedur mutu program pilar konservasi keanekaragaman hayati. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang pendapat saya tentang peraturan tersebut. Menurut pendapat saya sangat setuju dengan adanya peraturan rektor tersebut, karena dengan adanya peraturan ini sehingga dimulai dari dasar, yaitu sivitas akademik akan menjadi peduli dengan adanya perawatan lingkungan, diawali dengan lingkungan kampus, di mana dari banyak kegiatan aktivitas akademik dilakukan di kampus. Namun dalam kegiatan perkuliahan seperti sekarang yang berbasis daring pun tak menghalangi bentuk konservasi keanekaragaman hayati, yaitu dengan kegiatan awal tahun UNES, yaitu melalui penanaman 1000 pohon yang dilakukan oleh mahasiswa baru. Baik, terima kasih. Saya balikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kemudian akan dipaparkan kembali tanggapan dari Mbak Aulia Faiza terkait peraturan rektor tersebut. Dipersilakan. Baik, menurut saya sangat setuju dengan peraturan rektor yang telah dipaparkan tadi oleh Mbak Reski. Saya sangat setuju karena walaupun dengan adanya keadaan pandemi COVID-19 ini, kami juga tetap mengimplementasikan di dalam lingkungan kami sehari-hari, yaitu dengan menanam pohon, dengan menanam tanaman-tanaman yang justru kadang itu tidak dilihat oleh masyarakat begitu. Jadi kami bisa mempraktekannya di lingkungan kami dengan mendemonstrasikan juga. Jadi masyarakat yang melihat kami menanam pohon itu juga ikut melestarikan begitu. Baik, terima kasih atas paparannya. Kemudian saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai peraturan rektor Universitas Negeri Semarang nomor 26 tahun 2009 tentang gerakan penanaman satu mahasiswa satu pohon di lingkungan UNES. Terdapat beberapa pasal yang ada di peraturan rektor tersebut, salah satunya pasal 4 nomor 1, setiap mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Semarang dilarang untuk yang pertama mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati. Yang kedua, mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup ataupun mati dari suatu tempat di lingkungan Universitas Negeri Semarang. Yang ketiga, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati. Nah, dari peraturan tersebut terlihat jelas larangan yang ada di Universitas Negeri Semarang yang berhubungan dengan pilar konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Menurut saya karena hal tersebut berkaitan dengan larangan untuk beberapa hal yang dapat merusak tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber daya alam dan lingkungannya. Dan menurut saya dari peraturan tersebut dapat menjadi motivasi kita untuk selalu menjaga dan konservasi terhadap lingkungan yang ada dengan tidak membuat atau merusak lingkungan yang ada di sekitar kita.
Terima kasih. Kemudian untuk yang terakhir, tanggapan dari teman-teman atau kesimpulan. Jika dari teman-teman ada kesimpulan ataupun tanggapan terkait diskusi hari ini, saya persilakan. Baik, untuk penutup saya akan menjelaskan kesimpulan diskusi hari ini bahwa konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta berkesinambungan. Ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Kemudian, untuk sumber daya alam yang ada di daerah kita tentunya membuat potensi yang ada di daerah kita itu berkembang dan dilestarikan, sehingga kita sebagai warga di daerah tersebut harus tetap menjaga dan mengkonservasi lingkungan yang ada. Sekian. Terima kasih dari kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.